Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjang Arifianto dari kelompok 21. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan kegiatan mini project acara 1, yaitu uji viabilitas biji. Yang pertama adalah definisi viabilitas. Sebagian besar ahli teknologi benih mengartikan viabilitas sebagai kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah secara normal. Viabilitas benih adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dengan pertumbuhan. Selain itu, daya kecambah juga merupakan tolak ukur parameter viabilitas potensial benih. Pada umumnya, viabilitas benih diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah secara normal, menurut Rido et al. Tahun 2017. Viabilitas atau daya kecambah dapat ditentukan dengan menghitung jumlah benih yang berkecambah secara normal dalam jangka waktu tertentu. Daya kecambah dapat diketahui dengan menghitung jumlah kecambah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah benih yang diuji dikali 100. Menurut Lesilolo et al. Tahun 2012. Yang kedua adalah tujuan mini project. Tujuan mini project kali ini adalah untuk mengetahui viabilitas biji melalui germinasi. Germinasi merupakan serangkaian peristiwa sejak benih mengalami dormansi sampai benih itu tumbuh. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada mini project kali ini adalah botol atau gelas plastik bekas sebagai wadah, lalu ada kapas sebagai media tumbuh, lalu ada kamera sebagai sarana dokumentasi, gunting atau cutter untuk memotong botol plastik atau gelas plastik, dan penggaris untuk mengukur ketinggian tanaman. Sedangkan bahan yang digunakan adalah biji jagung atau ziamais. Metode mini project kali ini dibagi menjadi 3 perlakuan. Yang pertama adalah kontrol. Metode perlakuan kontrol yaitu biji jagung tidak diberi perlakuan apapun, langsung ditanam pada media kapas yang telah dibasahi dengan air dan diletakkan pada gelas atau botol plastik yang telah dipotong. Perlakuan kedua yaitu direndam air biasa selama 12 jam. Metode yang dilakukan pada perlakuan ini adalah biji jagung terlebih dahulu direndam pada air biasa selama 12 jam. Lalu biji jagung yang telah direndam digerminasi pada media kapas yang telah diberi air atau dibasahi dengan air. Perlakuan yang ketiga yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius. Pada perlakuan yang ketiga ini, biji jagung direndam terlebih dahulu pada air yang bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Selanjutnya, biji jagung digerminasi pada media kapas yang telah dibasahi. Ini adalah kegiatan praktikum. Macam kegiatan praktikum dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan menyediakan wadah berupa botol bekas atau gelas bekas, lalu dipotong bagian ujung menggunakan cutter atau gunting. Botol yang telah dipotong kemudian diberi media tanam berupa kapas yang telah dibasahi dengan air. Kegiatan kedua yaitu germinasi biji kontrol. Germinasi pada biji kontrol yaitu biji jagung tidak diberikan perlakuan perendaman. Menurut tunjukan tahun 2018, biji tanaman kontrol yang tidak diberikan perlakuan apapun akan lebih lama tumbuh dan tidak akan tumbuh setinggi perlakuan dengan perendaman. Kegiatan selanjutnya adalah germinasi biji yang direndam pada air biasa selama 12 jam. Germinasi biji jagung yang direndam selama 12 jam akan memberikan stimulus pada tumbuhan sehingga mempercepat pertumbuhannya. Perlakuan perendaman memberikan berat kering yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang tidak direndam. Hal ini disebabkan karena perendaman membantu proses menyediakan air bagi tanaman yang nantinya akan digunakan dalam proses fotosintesis, menurut tunjukan tahun 2018. Kegiatan selanjutnya adalah germinasi biji yang direndam pada air bersuhu awal 100 derajat Celcius. Germinasi pada biji jagung yang direndam dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius akan memberikan percepatan biji dalam penyerapan air. Namun lamanya perendaman dengan air panas juga akan berpengaruh pada kerusakan struktur biji. Menurut Silalahi tahun 2017, menyatakan bahwa air panas
merupakan salah satu cara alami yang dapat digunakan untuk mempercepat masuknya air ke dalam biji, khususnya biji yang memiliki struktur kulit luar yang sangat keras. Namun panas yang berlebih dapat merusak sel biji dan strukturnya. Kegiatan selanjutnya adalah peletakan dan penyiraman. Peletakan dan penyiraman biji saat praktikum dilakukan di luar ruangan dengan cahaya matahari yang cukup serta kebutuhan air yang tercukupi dengan penyiraman. Penyiraman disesuaikan dengan kebutuhan air dari tanaman tersebut. Cara kegiatan praktikum terakhir adalah pengukuran dan pencatatan. Pengukuran tanaman jagung dilakukan sebanyak seminggu sekali dengan pencatatan jumlah biji yang tumbuh dibandingkan dengan jumlah biji yang tidak tumbuh, serta mengukur tinggi tumbuhan. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan hasil sebagai berikut. Biji siamais yang tidak diberi perlakuan atau kontrol tumbuh sebanyak 5 biji sehingga mendapatkan persentase viabilitas sebesar 100%. Tanaman siamais yang diberi perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air biasa juga tumbuh sebanyak 5 biji sehingga mendapatkan persentase viabilitas 100%. Namun tanaman siamais yang diberikan perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air mendidih 100 derajat Celcius tidak tumbuh sama sekali sehingga mendapatkan persentase viabilitas sebesar 0%. Berdasarkan praktikum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas, yaitu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, lalu ada media tanam, dan lama pemeliharaan. Dan ini adalah tabel tinggi tanaman siamais pada minggu pertama dari 3 perlakuan. Dan ini adalah suhu tinggi tanaman jagung dengan suhu perendaman suhu awal 100 derajat Celcius. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel 2 yang diketahui bahwa tanaman siamais tidak diberi perlakuan atau kontrol pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata sebesar 12,8 cm. Tinggi tanaman pada minggu kedua memiliki rata-rata sebesar 30,3 cm. Pada tanaman siamais yang diberi perlakuan perendaman selama 12 jam, memiliki rata-rata pada minggu pertama setinggi 8 cm. Lalu tinggi tanaman siamais pada minggu kedua memiliki tinggi rata-rata sebesar 19,6 cm. Tanaman siamais yang diberi perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air mendidih 100 derajat Celcius tidak tumbuh sama sekali dengan tinggi rata-rata sebesar 0 cm. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman, diantaranya adalah intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, cahaya matahari, media tanam, dan lama pemeliharaan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa biji tanaman dapat melakukan germinasi biji. Uji viabilitas biji dilakukan dengan 3 perlakuan, yaitu kontrol, perendaman air biasa selama 12 jam, dan perendaman dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Perendaman mempengaruhi viabilitas dan tinggi tanaman. Faktor yang mempengaruhi viabilitas adalah intensitas penyiraman, suhu, lalu ada perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, media tanam, dan lama pemeliharaan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ini adalah lampiran perhitungan viabilitas di mana kontrol memiliki viabilitas sebesar 100%. Lalu ada biji yang direndam selama 12 jam dengan air biasa memiliki viabilitas 100%. Dan biji yang direndam dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius memiliki viabilitas sebesar 0%. Dan ini adalah footage kegiatan mini project.
Sekian laporan kegiatan mini project acara 1 viabilitas biji. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.